Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ibu Ustazah Hayatun, ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Baitur Rahman dan juga ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nas Al-Quran yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap lewat ayat ini dengan kalimat tasbih, ya, diawali dengan kalimat tasbih. Ketika kita berbicara perihal tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih nas Al-Qur'annya jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ayat ini, ya, memiliki satu makna kalimat tasbih. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dari perkara-perkara yang tidak baik, dari segala kebohongan, dari hal-hal yang mendustakan. Artinya apa? Makna kalimat tasbih yang diungkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diawali dengan satu kalimat subhanalladzi, maha suci Allah. Itu kalau zaman dahulu, Bu, ya, dalam bahasa Arab, ya, orang-orang Arab itu ketika mendengar kalimat dalam satu lafaz kalimat tasbih subhanalladzi, ya, maha suci Allah. Artinya apa? Ini sesuatu yang ketika dia lihat dengan mata zahir dan dengan mata batin itu terkagum-kagum. Artinya apa? Ada satu kalimat takjub, subhanallah. Ya, Bu, Ibu kalau melihat cowok ganteng melintas depan mata, Bu, itu makhluk Allah, ya. Ya, pernah nggak ngungkapin subhanallah, ganteng banget tuh cowok? Ya, Bu. Orang-orang Arab ketika dia takjub itu yang keluar dari lisannya adalah satu kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kalimat tasbih ini menandakan bahwasanya Allah menjawab semua apa yang disangka oleh mereka orang-orang Arab pada saat itu yang tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Muhammad itu dusta, Muhammad itu bohong. Ya, mana mungkin ada sebuah perjalanan yang jaraknya, kalau bahasa dulu 2 bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 40 hari lamanya kurang lebih. Ya, itu dibilang bisa ditempuh dengan cara lewat satu waktu yang begitu singkat. Makanya kalimat tasbih yang keluar adalah subhanallah bagi mereka orang-orang yang beriman. Dan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka enggak percaya dengan apa yang menjadi satu bentuk kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ungkap lewat ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci, yang mampu menjalankan hambanya, menjawab dari sebuah kalimat dusta, menjawab dari sebuah kalimat kebohongan. Oh, Muhammad bohong, oh, Muhammad dusta. Mana ada perjalanan yang begitu jauh jaraknya bisa ditempuh dengan waktu yang begitu singkat. Ya, jadi ada 2 kemungkinan tuh, Bu, ya, 2 pendapat, 2 makna bahwasanya kalimat tasbih dalam ayat ini bercerita tentang kemahakuasaan Allah memperjalankan hambanya. Ingat, siapa yang memperjalankan? Allah. Kemauan Muhammad bukan? Bukan. Ibu diajak pergi ke Bandung, ya, kemauan ibu bukan? Kemauan orang yang ngajak. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala melihat Muhammad lagi sedih, karena pada saat itu termasuk tahun kesedihan. Ya, istrinya meninggal, pamannya meninggal, orang-orang yang dia cintai meninggal dunia. Makanya Allah hibur, yuk Muhammad jalan-jalan. Ya, diajak Nabi jalan-jalan, jalannya jalan spiritual.
Ya, ada maksud dan ada tujuan di balik perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya mau. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dialah Allah yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Udah ditanggung beres pokoknya sama Allah. Muhammad penuh hatinya dengan kedengkian. Muhammad hatinya penuh dengan iri. Namanya manusia, umpamanya seperti itu. Dibersihkan dulu. Dihadirkan dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan sebelum diberangkat. Sebelum berangkat kendaraannya juga dipilih. Apa bu kendaraannya? Buraq. Maknanya secepat kilat. Jadi matching nih bu dengan ayat Allah ini. Perjalanan yang begitu singkat, hambanya adalah hamba yang dipilih. Oh, ibu berhak mengaku aku ini adalah hamba Allah. Ya, itu buktinya kalau ada list sedekah jalan, tulisannya 1 hamba Allah, 2 hamba Allah. Banyak banget hamba Allah. Tapi diaku nggak sama Allah. Oi. Kita lebih banyak mengaku aku ini adalah hamba Allah, sementara Allah mengatakan enggak, kita ini hamba Allah. Ya ngaku boleh aja ya, betul nggak? Oh saya ini saudaranya Jokowi. Iya, Jokowi ngaku nggak situ saudara. Enggak. Artinya apa? Allah Tuhan yang maha kuasa, Allah Tuhan yang maha suci memperjalankan hambanya. Hambanya dipilih. Dia adalah seorang nabi, dia juga adalah seorang rasul. Dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makna bi abdi ya adalah seorang hamba yang dia cintai, yang dia sayangi. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah paham sampai di sini ya bu ya, biar enggak salah paham. Lantas kemudian kalau ibu berbicara tentang kalimat tasbih, lanjut kemudian ya, habis kalimat tasbih itu kan hamdalah, urutannya begitu ya bu, betul nggak? Subhanallah walhamdulillah, memuji Allah dulu dengan kesuciannya, ya, Ruh Kudusnya Allah, ya, baru kemudian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Baru kemudian kita ungkapkan satu kalimat keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Jadi jelas ya, kalimat tasbih itu harus mendahului kalimat tahmid. Fasabbih dalam ayat lain, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, ya. Jadi maka bertasbihlah, fasabbih. Kita ini wajib bertasbih bu, ya. Kita manusia kotor apa bersih? Banyak dosa apa banyak benernya? Makanya kita mengakui bahwasanya kesucian itu hanya milik Allah. Bu, kita ini beruntung jadi umatnya Nabi. Ya, banyak karunia yang Allah berikan untuk mereka umatnya Nabi. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat tasbih itu harus mendahului sebelum kalimat tahmid. Ibu wajib bersyukur karena ibu telah dihadirkan dan ibu ada di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ibu kalau peringatan Maulid, ini ustadznya, kiainya pasti nyampein, ya. Tentang apa? Tentang banyaknya karunia yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bu ayat Allah, rekomendasinya jelas bu. Kita ini orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala tegas katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan banyak karunia kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang mukmin.
orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ayat selanjutnya memberikan penjelasan. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika dihadirkannya, saat dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat ini, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sejak Allah menghadirkan rasulnya di antaramu, nabinya di antaramu. Artinya apa? Dari golongan kita, ya, yaitu manusia seperti kita. Dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih Allah, mereka orang-orang mukmin, termasuk kita di dalamnya, banyak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa karunianya? Salah satunya, ya, tugas Nabi, ya, setelah ayat ini, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi. Ya, menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Ini kemauan Allah punya. Lantas apa? Wa yuzakihim. Nih, membersihkan jiwa-jiwa kita. Nabi menyampaikan ayat Allah. Dengan hadirnya Nabi, kita dimuliakan dengan adanya sebuah kesucian dalam diri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat terakhirnya wa kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya kamu dalam keadaan sesat. Wanita banyak dilecehkan, wanita banyak dihina, wanita hanya jadi pelampiasan hawa nafsu. Hadirnya Nabi, dimuliakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab, menyampaikan ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, disucikanlah hati-hati mereka, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar, Bu, ya, ketika Allah punya mau menjalankan hambanya, maka kalimat yang muncul adalah subhanallah, kalimat tasbih. Lantas kemudian diikuti dengan kalimat tahmid, Allah alhamdulillah. Makanya muncul satu ayat sebagai penguat, wasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kalian, bersyukurlah kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbika, ya, bersyukur kepada Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kalian orang-orang yang sujud. Orang-orang yang mau taat, sujud, patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ayat ini mendukung, ya, tepatnya ada di dalam suratul An-Nahr, ya, ayat yang ke-3. Jadi jelas subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, Nabi Muhammad sebagai hambanya, dan Allah mengakui Nabi adalah hamba, dan Allah Subhanahu wa taala mengakui dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hambanya. Enggak modal kayak kita, baru ngaji sekali pengen jadi hamba Allah. Betul? Baru rajin sholat duha, nih hamba Allah. Ya, baru bisa cium tangan sama suami. Baru kemarin, ya, karena proyeknya lancar aja suami mau cium tangan, hamba Allah. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada waktu malam, sepertiga malam, dalam keadaan hening, di saat mereka manusia-manusia terlelap dengan tidurnya, Allah pilih seorang hamba diajak jalan-jalan. Ada di sini orang yang mau diajak jalan-jalan tapi malam. Bu, iya Pak Ustadz, kalau jalan-jalannya ke Tasik, ya, jalan malam kan enak ya. Kita mau ziarah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jalannya malam, hambanya adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya kemana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
dari Makkah Al-Mukarramah ke Palestina. Ya, kalau sekarang jaraknya lumayan jauh ya. Allah kirim. 40 hari lamanya. Ya. Asra. Horizontal, maksudnya kalau jalan lurus apa? Horizontal ya. Ya, artinya jalan seperti biasa tapi menggunakan buruk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya secepat kilat. Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapnya. Kalimat takjub ini, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ibu pernah baca ayat ini? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surat An-Nasr ayat yang ketiga. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaj. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, kemudian bertahmidlah, sucikan Allah, bersyukur kepada Allah, wastaghfir. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beristighfar. Bu, kita banyak dosa enggak? Ngaku? Makanya kita banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka kalian mohon ampunlah pada Tuhan kalian. Nih, kalau kita lihat fadilah di balik kalimat istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka istighfar kalian, maka mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun. Bu, doain suaranya masih ada. Ya, dari kemarin muter mulu. Ya alhamdulillah. Pagi-pagi muter lagi. Ya, doain biar saya sehat Bu ya. Ya, dagangnya lancar, bawa air juga lancar. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita diperintahkan oleh Allah mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah, kemudian istighfar. Innahu kana ghaffara. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun. Ini orang model kita banyak salah, songong. Nanti kita kupas. Ya, udah banyak salah, sombong, ada nggak? Oh banyak Pak Ustaz. Ya, udahlah ngaku aja. Ya Allah, saya ini makhluk yang dhaif, saya ini makhluk yang hina dina, penuh dengan dosa, berlumuran dengan dosa. Makanya engkau ketika perintahkan beristighfarlah, maka aku katakan astaghfirullahaladzim. Banyakin istighfar Bu. Ya. Apalagi kalau ibu membaca kalimat sayyidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahalazim. Itu Nabi biasa mendawamkannya Bu selepas sholat tahajud. Tapi makna hadis lain mengatakan siapa orang yang membaca sayyidul istighfar di waktu malam, ketemu pagi dia mati, jaminannya masuk surga dan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu ta'ala. Siapa orang yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi, sore, siang, sore dia mati, dijamin dia bakal masuk surga dan dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rajin-rajin istighfar. Fasabbih bismi rabb wastaghfir innahu kana tawwaba. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengampun, dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha menerima taubat. Jadi jelas ya Bu ya, banyakin kalimat. Apalagi ini bulan apa? Masih bulan Rajab ya. Banyakin baca istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Banyakin baca zikir. Ya, orang yang banyak baca istighfar di bulan Rajab, ya Allah, subhanallah. Banyakin pokoknya. Insya Allah.
Lantas kemudian apalagi? Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Makkah Al-Mukarramah perjalanan menuju Palestina Al-Aqsa yang lagi ramai sekarang. Dalam perjalanannya itu, ya, kita perlu tahu. Yang pertama, secara sejarah, ya, awwalu masjid wudi'a fil ardi, ya. Yang namanya pertama kali masjid yang dibangun adalah Al-Masjidil Haram. Bu, ingat nih, yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Ini biar tahu catatan sejarahnya. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dijalankannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa di sana? Ya. Allazi barokna. Allah ingin memperlihatkan betapa banyaknya keberkahan yang Allah akan ungkap lewat perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, Allah kepingin Nabi ini mendapatkan keberkahan dengan apa yang dia lihat dalam perjalanan Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang dilihat Nabi, Bu? Karena kendaraannya cepat, buruk secepat kilat. Syung. Kalau bahasa suara, ya. Nabi dipanggil, ya Muhammad, lewat. Ya Muhammad, lewat. Iya, Bu. Ditawarin Nabi yang namanya arak, ditawarin Nabi yang namanya segala sesuatu tentang kemegahan, tentang kemewahan dunia. Pertama Nabi dipanggil oleh orang-orang Yahudi, itu yang namanya buruk, jalannya cepat. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi bertanya, ya malaikatul Jibril, siapa tadi yang memanggil saya? Wahai Muhammad, dia adalah orang Yahudi. Sebelah kanan kamu dia memanggilmu, ya Muhammad. Andai kata, seandainya, umpama misalnya kamu berhenti Muhammad, maka nanti dipastikan umatmu menjadi umat Yahudi. Na'udzubillah. Bagusnya Nabi Muhammad nggak berhenti. Bu, ini sejarah, Bu, ya. Udah jadi pendengar aja, walaupun udah sering kali buatan, ya. Ya, yang ngedongeng ya bahasanya, yang ceritain orangnya jauh lagi. Udah dengerin aja. Ya, yang penting nikmatin, ini adalah ilmu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah endingnya di belakang. Ya. Dijalankannya Nabi di waktu malam dalam keadaan waktu yang singkat. Siapa itu ya Rasulullah? Ya malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Dia adalah orang Yahudi. Kalau saja engkau berhenti ya Muhammad, maka engkau dipastikan umatmu menjadi mereka orang-orang Yahudi. Nabi jalan terus. Dipanggil dari sebelah kiri, ya Muhammad, berhenti. Terus Nabi berjalan. Karena buruk adalah kendaraan yang begitu cepat. Enggak berhenti. Siapa dia? Wahai malaikat Jibril, dia adalah orang-orang Nasrani. Kalau saja engkau berhenti, maka umatmu dipastikan dia menjadi orang-orang Nasrani. Nabi ditawarin, ya, bukan lagi susu tapi arak. Kalau engkau berhenti dan kalau engkau minum, maka di sana umatmu pada teler semuanya. Ya, Bu. Umatnya pada mabuk. Padahal Allah juga ungkap, ya, yang namanya khamar adalah minuman keras kalau bahasa kita. Itu adalah sesuatu yang diharamkan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum turhamun. Yang namanya minuman keras, judi, adu nasib,
Ya, main slot. Ada yang main slot di sini? Waduh, ibu-ibu kagak Pak Ustadz. Ya ada di sana suami di daerah Jawa banyak pada main slot. Udah miskin main slot, bangkrut, sabrak-abrak, cerai sama bininya. Ya Allah, banyak Bu? Banyak. Ya, yang namanya judi, minuman keras, judi adu nasib ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rijsum min amali syaitan. Karena itu perbuatan yang dikerjain sama setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, karena hal-hal yang demikian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu minum arak ya Muhammad, maka umatmu menjadi orang-orang yang suka mabuk. Ya Bu, alhamdulillah Nabi milihnya susu. Ini diantara cerita ya. Lantas yang ingin saya sampaikan, dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, kalau Isra udah jelas ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi sholat, kemudian naik ke Baitul Ma'mur, masjid yang ada yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjidnya ini adalah biasa digunakan oleh mereka para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk Mi'raj, naik ke atas langit. Bu, Nabi waktu Mi'raj naiknya kemana Bu? Ke langit Pak Ustadz. Ya Bu, betul nggak? Hah? Woi, dengerin. Ada langit pertama, ya Bu. Terus ada langit kedua, ada langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh, terus ketemu Sidratil Muntaha. Ibu tahu tentang wawasan atau pengetahuan tentang langit? Oh Pak Ustadz, langit itu adalah ruangan yang kosong kok. Ya, nggak ada apa-apanya kelihatan, betul nggak? Tapi dia berlapis-lapis. Ini maknanya, ini pembelajaran kita yang penting pada saat ini. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk Mi'raj, lantas kemudian Nabi naik ke atas langitnya Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Bu, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Itu ada maknanya. Lantas kemudian langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya. Terus kemudian ketemu dengan langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Nabi bertemu dengan malaikat Nabi Allah Subhanahu wa taala, siapa? Nabi Harun. Kemudian langit ketujuh dia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi ke-6, ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian dia sampai di Sidratil Muntaha. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang enggak terbilang dengan waktu ya, yang enggak terbilang dengan ruang lingkup. Kalau bahasanya di langit itu masih ada. Ya. Langit itu bukannya hampa Bu, bukannya kosong, tapi ini lapisan-lapisan kesadaran. Bu, oleh-oleh Nabi yang dikasih Allah dalam perjalanan Mi'rajnya itu apa? Sholat. Ya, itu permintaan Nabi bukan? Bu, perhatikan Bu. Ya, Nabi diangkat. Lantas kemudian Nabi dipertemukan oleh nabi-nabi yang lainnya. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lantas kemudian Nabi bertemu di langit kedua dengan Nabi Yahya. Ya. Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ada maknanya Bu. Kalaulah peringatan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dari setiap perjalanan Mi'rajnya ke atas langitnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bahagian dari sebuah perenungan kita. Bu, misi Nabi
dan Rasul sejak dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa kalimat tauhid. Iman dulu kepada Allah, lantas kemudian akhirnya ibadah kepada Allah. Nama ibadahnya adalah sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ya, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, maka taatilah aku. Untuk apa? Lewat jalur apa kita taat? Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Paham sampai di sini, Bu? Jadi kita punya Tuhan, lewat keimanan kita dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kita ya untuk ibadah kepadanya, untuk taat kepadanya, yaitu lewat ibadah yang namanya sholat. Jadi kalau ibu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, itu artinya ibu wajib untuk mengingat Allah. Nah, naik ke langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Ini karena perintahnya adalah perintah sholat. Coba Bu perhatikan, Nabi Adam itu lambang, simbol dari sebuah materi dunia yang dimiliki oleh mereka manusia. Target mereka adalah kemewahan, target mereka adalah kemegahan dunia. Kalau orang yang suka sholat masih mengharapkan pujian, masih mengharapkan imbalan, masih mengharapkan materi, nih sholatnya masih level langit Bu. Kadang ada, ya maaf ya, orang yang sholat, woi biar Pak RW tahu, ya biar ketua majelis taklim tahu, pengennya dipuji. Ya alhamdulillah sejak saya sholat Pak Ustadz, usaha saya lancar. Sholat itu bukannya buat ngedapetin harta, Bu. Nih kalau persepsinya masih materi, wajar. Simbolisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat naik ke langit pertama, berjumpa dengan Adam. Berapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, Islam dia agamanya, dia mendirikan sholat, tapi sholatnya masih mengharapkan materi. Ya Bu, awas hati-hati. Ini simbolis. Naik kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'rajnya, dia dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya. Maknanya adalah hidup. Orang yang sholat hatinya hidup. Orang yang sholat hatinya nggak mati. Ya Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ketika mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya tuh bergetar, hidup dia. Ya Allah, lewat kumandang azan Engkau perintahkan aku sholat. Untuk apa? Untuk mengingatmu ya Allah. Ada nggak orang yang dengar azan hatinya masih budeng? Bu, lagi nongkrong berjejer 4. Yang satu dicariin kutu sama yang kedua diambilin kutunya sama yang ketiga, yang keempat makanin kutu. Bu, lagi zuhur, lagi enak-enaknya suara azan kumandang. Dengar gak? Jawabnya ntar dulu, tanggung. Ada nggak di sini? Ya, Yahya Nabi Muhammad dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Mi'rajnya, berjumpa di langit kedua dengan Nabi Yahya. Artinya orang-orang yang sholat harus hidup hatinya, imannya harus terus hidup. Ya Bu, benar gak? Ya, berapa banyak di luar sana orang yang biasa dengar aja nama doa, hatinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian diangkat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketiga. Dia berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng,
Keren ya. Itu artinya orang-orang yang sholat ya, tabiatnya seperti Nabi Yusuf gantengnya, akhlaknya seperti itu. Baik dia di mata Allah, baik juga di mata manusia. Adabnya ada, moralnya ada. Ya Bu, lihat Nabi Yusuf dalam sejarahnya, dimusuhin sama saudara-saudaranya, bahkan mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menteri, kalau yang sekarang jadi menteri, besoknya masuk penjara. Betul nggak? Kalau Nabi Yusuf masuk penjara dulu, baru jadi menteri. Ya Bu, akhlaknya bagus, orang yang sholat. Ini bahasa simbolis. Ketika Nabi diangkat Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pada level langit yang ketiga, itu artinya diingatin, "Woi ibu-ibu, kalau sholat jaga akhlaknya." Ya, sholat di masjid dengan semua tertutup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya ketika beradaptasi dengan lingkungan, jaga aurat tubuh kita. Biar terlihat cantik, biar kelihatan ganteng kalau lakinya. Ya Bu, biar kelihatan bagus. Ini maknanya. Jadi langit itu bukan satu ruang yang kosong, tapi lapisan dari sebuah lapisan dari sebuah nilai kesadaran kita untuk ibadah yang namanya sholat, dan menghadiahkan sholat ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit pertama, kalau sholat jangan nyarapin materi. Ya, memang Pak Ustadz, saya sholat sunat duha dapat rezeki bagus, alhamdulillah. Rajin sholat duha. Allahumma in kana rizki bis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di atas langitmu, maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana bil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia ada di dalam bumimu ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Kalau sulit mudahkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Kalau jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram halalkan ya Allah. Ini orang yang masih sholatnya kayak gitu, masih level Nabi ada. Bagus memang, ada fadilah memang. Ya, ketika orang yang sholat mengharapkan sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah, boleh sah-sah saja. Intinya apa Bu? Orang yang sholat kan hatinya tenang. Ketika dia mencari rezeki dengan ketenangan, nggak terburu-buru. Maknanya seperti itu. Materi Nabi Adam, terus kemudian Nabi Yahya, yuk biar hidup hati ini orang-orang yang sholat. Kemudian apa lagi? Nabi Yusuf, biar tambah cantik, biar tambah ganteng orang-orang yang sholat. Akhlaknya, budi pekerjinya, bahkan wajahnya dijamin menjadi bagus, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian Nabi naik, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada langit yang keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Idris itu artinya cerdas Bu. Orang yang sholat itu adalah mereka hamba Allah yang cerdas. Bisa memaksimalkan waktu. Datang waktu zuhur, ya Allah Engkau perintahkan aku sholat zuhur. Berapa banyak kesibukan dunia di waktu siang hari. Tapi orang yang cerdas, dia mampu memanfaatkan segala sesuatunya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu subuh banyak orang yang nanti tidur ya. Dia cerdas loh Bu. Ini jangan sampai orang-orang di wilayah kita, di kampung kita diazab gara-gara nggak ada yang sholat subuh berjamaah di masjid. Itu orang yang cerdas. Waktu zuhur bisa memanfaatkan waktu. Ya, boleh istirahat silakan. Sunnahnya menjelang zuhur umpama jam 11. Ibu kan ngantuk ya waktu itu ya, jam-jam segitu. Udah tidur aja dulu lebahan. Jangan tidurnya kepluk ya. Keenakan ntar bangun tahu jam 2, jam 3 baru sholat asar. Kemana aja? Ya untuk ngilangin ngantuk nggak apa-apa. Ya, waktu zuhur, waktu asar, di antara kesibukan dunia juga mau waktu istirahat. Ya, orang mau mandi segala macam, mau dandan. Ya, orang yang cerdas dia mampu memanfaatkan waktu-waktu sholat sampai ketemu waktu maghrib, sampai bertemu dengan waktunya isya. Ini filosofi semuanya.
mengingatkan kita untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik Nabi di langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dia artinya cerdas. Orang yang sholat harus cerdas. Ya Bu, insya Allah. Udah berapa Bu? 1 Nabi Adam, 2 Yahya, ketiga Yusuf, keempat Idris, kelima naik Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Harun maknanya apa tuh Bu? Ya, artinya cinta. Ya, orang yang penuh dengan nilai-nilai cinta. Orang yang sholat dia cinta Allah enggak? Orang yang sholat dia cinta nabinya enggak? Orang yang sholat adalah bukti bahwa dia adalah seorang hamba, diakui oleh Allah dan dia mengakui hambanya, dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jarang loh Bu, orang yang istiqomah dengan waktu-waktu sholatnya hingga dia meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen mulia karena cinta, ya Bu, cari jalur takwa. Karena Allah mengingatkan kita, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang dimuliakan Allah? Dia adalah orang-orang yang paling takwa. Imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Harun pada level langit yang kelima. Nabi kepingin umatnya, mereka orang-orang yang mengaku hambanya Allah, ketika dia sholat dia sampai pada level cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu nggak cinta susah Bu. Ya Bu, sholat kan antara malas dan enggan. Enggan banget mau sholat, malas banget mau sholat, betul nggak? Subuh-subuh ya Allah main air dingin, malas. Tapi kalau cinta jadi hangat tuh air, betul nggak? Cintanya kepada Allah. Sama ketika ibu cinta sama suami, kayaknya lemas banget ya, jauh banget, tapi karena cinta, kayaknya semangat banget. Kuburan lewatin, laut diseberangin, gunung didaki, ya Allah demi cinta. Pada level Harun, maka orang-orang yang sholat dia harus punya cinta kepada Allah, dia harus punya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada level yang keenam, dinaikkan lagi Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bu, Nabi pada level ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihis mutakalliman, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Udah level cinta udah dilewatin, baru ketemu Bu. Orang kan kalau baru cinta baru antara hati, betul nggak Bu? Baru hati Bu. Tapi kalau udah pandangan mata, ya, ada cinta dalam hati, ada pandangan. Oh pujaanku ada depan mata. Liqa Allah, berjumpa dengan Allah, ada cinta, lantas kemudian dia bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng nggak Bu? Ibu ngobrol sama orang yang ibu cintai, seneng nggak? Bu, bukan seneng lagi Pak Ustadz, mau ketemu aja udah sibuk, mau pakai baju apa ya, betul nggak? Ini duit cukup nggak nih buat beliin bakso perempuan nih, umpamanya kalau laki. Cinta ada di Harun. Ya, level orang yang sholat dengan cintanya kepada Allah luar biasa. Ini ketemu bicara mutakalliman, simbol dari Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara di Gunung Tursina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhadapan mah nggak mungkin, ya, tapi bisa berbicara. Nikmat ya Bu, nikmat. Lantas Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada level langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibu masuk pada level Ibrahim Bu. Ya Bu, bagaimana doa kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu mendirikan pondasi Ka'bah? Ya, Rabbana, ya Allah, minta tuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau tadi itba'asa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi, ini ayat 3. Rabbana, ya Allah, utus seorang rasul, ya, rasulam minhum yatlu alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan mendirikan pondasi Ka'bah. Dia tahu Ka'bah yang dibangun akan dijadikan tempat sujud, menjadi wasilah berangkat sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan, ya, maqamu Ibrahim musalla, maka sholatlah kalian pada level Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalian sholatlah pada makom Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya bukan waktu ibu berangkat umroh, bukan berarti ibu berangkat haji sholat di lataran makomnya Nabi Ibrahim, keinjak-injak orang Arab. Bu, maknanya level sholat kita harus sama pada levelnya maqama Ibrahim musalla. Sholatlah kalian seperti sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sholatnya? Waktu mendirikan pondasi Ka'bah dia udah jelas cintanya kepada Allah. Kepingin punya nabi, kepingin punya utusan, kepingin punya rasul sebagai lanjutannya. Dia yang dihadirkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kalau kita udah sampai pada level ini, insya Allah Bu, kemudahan, rezeki, apa yang ibu minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Ya, dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak kita bertasbih kepada Allah. Perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan salat kita salatnya seperti salatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oh Pak Ustadz, kalau begitu Nabi Ibrahim lebih mulia dong dari Nabi Muhammad. Oh enggak. Walaupun ayatnya juga sama, nyaris sampai sama. Ya, kalau boleh dibilang, ya, ada kata linuriyahu min ayatina. Itu Allah liatin langsung keberkahan dalam perjalanan Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sesuatu yang luar biasa. Semuanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Juga diperlihatkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tapi masih di bawah levelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini Bu? Insya Allah pas 1 jam. Ya, cukup. Gak usah banyak-banyak Pak Ustadz. Bu Atin udah senyum-senyum. Ada yang mau ngantar anak sekolah ini. Ya, insya Allah bertemu lagi dengan Ustadz Irwan ya dalam episode berikutnya. Ya, kemarin diminta persiapan atau tarhib Ramadan. Kayaknya masih bulan Rajab, masih kejauhan, terlupa. Ya, mudah-mudahan Ustadz yang lain menyampaikannya. Intinya, ketika kita berbicara tentang yang namanya perjalanan Nabi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj, mengingatkan kembali kepada kita banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur. Bu, rumah tangga kalau ibu banyak bersyukur, insya Allah terus ditambah. Ya, jangan banyak mengeluh. Kok susah Pak Ustaz? Ini levelnya nggak gampang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kadang-kadang maaf ya. Ini jujur ya. Ibu dapat anggur aja nih. Ya, lagi banyak anggur di rumah. Makan asal makan ya. Ya. Lupa baca bismillah. Betul nggak? Pasti udah. Pokoknya lagi makan enak, nyomot sate kayak hop, ya, makan makanan enak, dapat rezeki banyak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, level orang yang bersyukur terus diangkat derajatnya dengan Allah tambah nikmatnya, insya Allah menjadi berkah. Banyakin bersyukur. Udah, ya Allah, saya diberikan suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta rupiah. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Terus banyakin bersyukur dan jangan banyak mengeluh. Terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, pelajaran kita hari ini adalah takjub. Buat Allah takjub dengan sholat kita. Ya Bu, bangun tengah malam, bilang sama Allah, ya Allah aku berjumpa denganmu.
Demi cintaku kepadamu ya Allah, aku minta ya Allah, aku munajat kepadamu ya Allah, Engkau yang aku cintai, maka cintai aku. Kalau ibu sudah mendapatkan cinta Allah, insya Allah semuanya beres. Udah kedap-kedip aja, udah cukup 1 jam. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini yang menghadirkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan kita dengan Allah mengampuni dosa dan salah kita. Lantas kemudian Allah jadikan kita sebagai hamba yang terus mau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Dan insya Allah terus kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Rajab adalah bulan yang banyak dibanyakin istighfar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan satu kenikmatan yang luar biasa. Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka syahadatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi al bala'i ya Allah. Allahumma ya dafi al bala'i ya Rahman. Allahumma ya dafi al bala'i ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.